Pertanyaan selanjutnya yaitu manajemen konflik. Setiap perusahaan pasti wajar saja ketika menemui konflik dalam bisnis. Konflik tersebut terjadi bisa karena ada perbedaan pendapat atau bisa pula karena persaingan yang ketat. Tetapi hal ini seharusnya bisa diatasi dengan baik agar tidak semakin memburuk. Caranya dengan menerapkan manajemen konflik. Manajemen konflik merupakan suatu pendekatan atau suatu kegiatan yang dilakukan untuk berkomunikasi dengan pihak yang terkait dengan konflik tersebut. Pelaku konflik tersebut bisa mempengaruhi kepentingan bersama dalam suatu organisasi, salah satunya adalah perusahaan. Konflik dalam suatu perusahaan memang biasa terjadi, tetapi konflik bisa memperburuk keadaan dan kepentingan organisasi. Oleh karena itu, diperlukan adanya manajemen konflik dalam perusahaan agar tidak terjadi masalah yang lebih besar karena konflik tersebut. Adanya manajemen konflik dalam perusahaan enterprise memiliki banyak fungsi. Manajemen konflik bisa meningkatkan kreativitas dan kinerja para pekerja, mengembangkan kemampuan karyawan, melatih kemampuan menyelesaikan konflik, hingga meningkatkan rasa saling menghormati. Hal ini akan membangun perusahaan menuju lebih baik lagi. Kemudian manajemen konflik dalam perusahaan. Berikut ini adalah strategi manajemen konflik perusahaan, yaitu dengan pengenalan. Sebelum mengambil langkah atas apa yang perlu dilakukan, ada baiknya untuk mengenali apa masalah yang sedang terjadi. Langkah ini diambil untuk mengenali akar masalah yang terjadi. Jadi Anda bisa mendapatkan informasi seputar awal terjadinya konflik. Kemudian diagnosa. Setelah mengetahui akar permasalahan yang terjadi, melakukan diagnosa perlu dilakukan untuk mengetahui langkah apa yang perlu diambil untuk menyelesaikan masalah. Diagnosa dilakukan agar langkah yang diambil sesuai dengan permasalahan yang terjadi. Kemudian menyepakati solusi. Setelah diagnosa dilakukan, langkah selanjutnya adalah menyepakati solusi yang diambil. Solusi yang diambil harus seimbang dan tidak berat sebelah. Kemudian pelaksanaan. Solusi yang telah disepakati kemudian harus dilaksanakan bersama. Semua pihak yang terlibat harus menyetujui dan tentu saja ikut andil dalam melaksanakan solusi tersebut. Karena sudah disepakati bersama, maka pelaksanaan harus dilakukan bersama-sama untuk hasil yang terbaik. Kemudian evaluasi. Melakukan evaluasi bersama-sama setelah konflik selesai adalah salah satu strategi manajemen konflik juga. Dengan adanya evaluasi, konflik-konflik serupa bisa dihindari di masa yang akan datang, sehingga tidak perlu lagi terjadi konflik di dalam perusahaan. Kemudian tipe manajemen konflik dalam perusahaan. Selain strategi yang tepat untuk mengatasi konflik dalam perusahaan, diperlukan juga beberapa tipe tentang cara menangani konflik tersebut. Berikut ini adalah tipe manajemen konflik yang bisa dilakukan oleh perusahaan. Itu yang pertama, accommodating. Accommodating ini dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai pendapat pihak yang terlibat dengan konflik. Setelah itu musyawarah akan dilakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan mengakomodasikan pendapat pihak yang terlibat. Diharapkan keputusan yang diambil tidak berat sebelah. Yang kedua, avoiding, menghindari konflik atau hal-hal yang bisa menyebabkan konflik bisa terjadi. Salah satu cara manajemen konflik yang bisa dilakukan oleh perusahaan. Kemudian compromising, cara ini hampir mirip dengan accommodating, tetapi ada sedikit perbedaan yang diberikan. Jika accommodating mengumpulkan pendapat dari pihak yang terkait konflik, compromising mengambil keputusan untuk jalan keluar yang tetap menguntungkan kepentingan bersama. Kemudian kolaborasi atau collaborating, yaitu langkah yang diambil untuk menyelesaikan konflik dengan cara berkolaborasi. Kolaborasi ini dilakukan untuk menyelesaikan konflik dan tetap mementingkan kepentingan kedua pihak secara adil.
Kemudian ada competing. Competing adalah cara mengelola konflik yang membuat pihak terkait bersaing untuk memenangkan kepentingan masing-masing pihak. Dengan cara ini tentunya akan ada pihak yang kalah dan pihak yang menang. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.